Saudara, bencana banjir bandang di Aceh Tamiang menyisakan kisah heroik dari seorang babinsa yang menyelamatkan bayi dan warga. 25 jiwa diselamatkan dengan menggunakan alat seadanya. Saat banjir bandang melanda wilayah Aceh Tamiang pekan lalu, banyak warga terjebak banjir, salah satunya di Desa Karangbaru. Warga terjebak di rumah yang sudah terkepung banjir. Saat tim SAR belum bisa mengevakuasi, Sersan 1 Giman Syah Putra bertaruh nyawa seorang diri menyelamatkan warga. Prajurit TNI yang berdinas sebagai Babinsa Koramil 02 Karangbaru Kodim 0117 Aceh Tamiang ini bolak-balik menerjang banjir untuk mengevakuasi warga. Dengan inilah kita bisa menolong dengan alat ban. Kita tolong satu persatu. Ini Bapak bikin talinya sendiri ya? Pada saat itu Bapak rakit talinya ya? Dirakit kita sendiri. Dirakit. Sudah dirakit, baru kita aksi. Dari depan melambung melalui tali-tali kabel listrik. Pinjaannya kabel Telkom sampai ke sasaran yang mau kita bantu. Dengan bantuan alat pelampung inilah. Dalam keadaan kosong, kalau kita ikat ke punggung, kita satu persatu, warga kita tolong, terutama ibu-ibu dulu. Balik lah. Menolong ibu-ibu dulu ya? Iya, ibu-ibu dulu. Dia membawa anaknya juga? Anaknya. Bisa? Kita ibunya dulu, Pak. Oke. Nah, ibunya dulu, Ya. udah balik. Balik lagi kita, baru ambil balitanya. Sedikitnya 25 warga termasuk bayi, balita, dan ibu-ibu berhasil dievakuasi Sertu Giman dengan peralatan seadanya. Tim Liputan Kompas TV. Dan saat ini sudah bergabung melalui sambungan satelit ada Sertu Giman Syah Putra, salah satu babinsa di Aceh Tamiang yang ikut menyelamatkan banyak korban banjir bandang. Selamat malam Pak Giman. Selamat malam, Pak. Baik, Pak Giman, saya atas nama masyarakat Indonesia dan juga tentu saja masyarakat di Aceh Tamiang mengucapkan banyak terima kasih. Anda adalah pahlawan sesungguhnya bagi para korban bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh Tamiang. Pak Giman, saya ingin konfirmasi ulang, ada berapa banyak orang yang Anda selamatkan pada saat terjadinya banjir bandang pada 26 November yang lalu, Pak Giman? Yang sudah saya selamatkan, yang saya sudah hitung 25 orang. Baik, ada 20. Saya sebagai manusia biasa juga. Silakan Pak, teruskan. Saya sebagai juga manusia biasa, juga punya hati nurani sebagai relawan bencana alam yang menimpa Aceh Tamiang. Sebagai saya seorang tentara juga, sebagai seorang babinsa, saya berdinas di Koramil 02 Karangbaru. Memang perintah dan ramil seorang babinsa apabila ada bencana, ada kesempatan, ya tolonglah warga. Saya camkan itu. Nama dan ramil saya Kapten Infanteri Faisal Hadi. Oke. Baik. Ya. Kodim 0117 Aceh Tamiang. Baik Pak Giman, saya ingin juga Anda lebih dalam lagi bercerita kondisi pada saat Anda menyelamatkan sekitar 25 orang ya pada saat itu. Ada kaum ibu, ada juga balita, ada juga lansia. Bagaimana kondisinya Pak pada saat banjir terjadi? Bisakah Anda juga melihat tanda-tanda datangnya banjir bandang sehingga Anda sudah lebih dulu antisipasi untuk menyelamatkan
25 orang ini, Pak Giman? Dari awal datangnya banjir bandang dari mulai 1 meter, 2 meter, sampai 3 meter, sampai 3 meter. Saya sudah pantau karena yang saya tolong ini kebetulan memang tetangga saya. Oke. Di situ ada 3 kakak yang terjebak banjir waktu itu. Ada 3 kakak Yang di hari Selasa, Rabu itu memang 3 kakak. Di hari Rabu itu memang kondisi banjir memang kencang waktu itu, Pak. Saya memang melihat karena aku tengok ya belum para yang terjebak air ini masih santai-santai aja, Pak. Masih ya belum panik lah gitu, Pak. Oke. Tapi waktu air naik itu, Pak, di hari Kamis pagi, disitulah mereka meminta tolong, menyebut nama-nama saya. Giman, tolonglah Bibi, di sini ada bayi-bayi, ponakanmu juga, tolonglah Giman. Yang di ujung sana punya satu rumah lagi itu juga, tolonglah bayinya saja. Bayinya saja kami biar ke sini. Oke. Tapi kan tidak mungkin, saya sebagai manusia, kalau bisa selamat semua. Saya bantu. Gitu, Bapak. Baik Pak Giman, sungguh sangat menyentuh aksi yang Anda lakukan ini karena saya tahu Anda berusaha sekuat tenaga melalui visual-visual yang beredar juga. Anda berusaha sekuat tenaga menyelamatkan semua nyawa yang ada pada saat itu yang terancam oleh bencana alam banjir bandang. Nah, tapi pada saat itu Pak Giman, Anda kan memakai alat seadanya dengan jerrycan, dengan ban bekas begitu ya kalau saya lihat dari visual. Selain alat-alat itu, apalagi tantangan yang Anda hadapi pada saat menyelamatkan ke-25 orang ini pada saat banjir besar datang? Tantangan saya itu, Pak, untuk bisa menyeberang sana itu saya ada jalan, yaitu dari kanopi daripada rumah saya. Oke. Dan melambung melalui tiang listrik, saya panjat dan meniti daripada pegangan saya itu waktu itu kabel listrik dan pijakan saya waktu itu. Pada Memang saat, mohon maaf saya Pak Giman, saya potong, mohon maaf. seorang Pada saat tentara, itu Pak, ada waktu itu. pada Memang saat, mohon maaf saya Pak Giman, saya potong, mohon maaf. seorang Pada tentara, saat itu Pak. ada kabel listrik juga ya Anda katakan ya. Itu Anda sudah mengetahui kabel listrik itu sudah tidak aktif lagi atau bagaimana? Kan jika memang kabel listrik itu masih aktif itu juga bisa membahayakan nyawa Anda Pak Giman. Warga itu selamat gitu, Pak. Luar biasa. Ya. Ya alhamdulillah kabel itu memang tidak berarus, Pak. Saya paham juga. Tapi saya tidak memikirkan apakah ada arusnya apa tidak. Saya tidak terpikir tuh, Pak. Yang penting saya harus sampai ke sana gitu, Pak. Jadi apa yang ada di benak Anda pokoknya selamatkan dulu semua nyawa. Satu nyawa sangat berharga untuk Anda, begitu ya Pak Giman ya? Iya, Pak. Baik. Pak Giman, Karena mereka termasuk ya. ya, oke. Pak Giman, Anda di Babinsa bertugas di sana. Artinya Anda juga memiliki pembekalan manajemen krisis. Karena kalau saya lihat korban-korban ini kan juga punya prioritas mana yang lebih dulu harus diselamatkan, mana yang dulu lebih belakang diselamatkan. Nah, Anda memilah-milah korban mana dulu yang harus diprioritaskan. Bagaimana Anda mempelajari manajemen krisis itu, Pak Giman? Karena kan saya pelajari arus daripada derasnya air banjir bandang itu memang penolong pertama itu memang kebetulan pas di sebelah rumah saya jarak sekitar 4 meter. Waktu itu memang saya penolong pertama itu ada satu warga yang memang kebetulan memang udah terjebak juga, tiga rumah waktu itu. Oke. Memang udah jebol. Jadi saya udah feeling mendaratnya melalui yang saya jebol itu, Pak. Oke. Ya. Satu persatu. Baik. Ya, baik. Lalu Balik lagi,
Ya, ambil silakan. lagi, balik lagi, ambil lagi itu Pak. Oke. Oke, saya ingin juga tanyakan Pak Giman, dari ke-25 Selamatkan ya, dari ke-25 orang yang Anda selamatkan ini bagaimana kondisinya saat ini yang Anda ketahui, Pak? saat ini sudah alhamdulillah sehat, udah kembali ke rumahnya masing-masing. Sebagian udah pulang ke kecamatan lain. Ya alhamdulillah dijemput sama keluarganya. Yang sebagian Baik. yang menetap karena berdampingan dengan rumah saya ya balik ke rumahnya bersih-bersih, Pak. Baik. Terakhir singkat saja Pak Giman, dari pengalaman ini apa pelajaran terpenting tentang kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana seperti Aceh Tamiang yang Anda alami pada saat kemarin banjir bandang terjadi Pak Giman? Pengalaman saya Pak, untuk ya mudah-mudahan tidak ada bencana lagi Pak. Untuk saya harapkan kepada warga khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, setiap ada bencana banjir pastikan ada pemberitahuan. Mudah-mudahan memang tidak ada lagi, seandainya pun ada, semua harus waspada dan harus menyelamatkan masing-masing ke tempat ketinggian, Pak. Ya, itu yang Itu sudah pengalaman yang harus ditekankan Baik. kepada warga, Pak. Ya, itu yang Anda pesankan kepada semua masyarakat di Aceh Tamiang. Tentunya juga untuk sama-sama menjaga lingkungan ya, Pak Giman ya, karena di sana juga banjir bandang terjadi bukan Ya, Pak. hanya terjadi sesaat, tapi juga ini adalah akumulasi dari dampak lingkungan yang sudah cenderung rusak bertahun-tahun. Terima kasih sekali lagi atas nama masyarakat Aceh Tamiang, atas nama masyarakat Indonesia dan juga pemerintah mungkin juga punya utang budi yang besar kepada Pak Giman yang sudah menyelamatkan banyak warga yang sudah diterjang dan banjir bandang dan juga mengalami kesusahan pada saat banjir bandang besar terjadi di sana. Terima kasih sekali lagi Pak Sertu Giman Syahputra, salah satu Babinsa di Aceh Tamiang yang sudah berbagi ceritanya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Pak Giman.